Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai orang-orang yang bepergian dalam konteks bepergian yang baik, terlebih bepergian yang benar. Karena itu Rasulullah menyatakan di antara kelebihan dari orang yang berada dalam perjalanan adalah doanya diijabah. Karena itu berdoalah di sepanjang jalan. Doakan siapapun, terkhusus diri kita sendiri. Doa kepada Allah untuk mendapatkan ampunan. Berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kesehatan, kebaikan, keselamatan. Agar kita menjadi hamba yang selalu berada dalam lindungan Allah, juga meminta kepada Allah agar mendapatkan rahmat-Nya. Orang dalam perjalanan, doanya diijabah sejajar dengan orang-orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi itu kalau ketika dizolimi dia tidak marah, maka doanya diijabah. Doanya diijabah. Dan pada saat kita dizolimi, apa yang harus kita ucapkan? Doa apa yang harus kita ucapkan? Bukan saja mendoakan dia yang sedang menzolimi kita, atau kalau perlu kita biarkan dia. Doakan diri kita sendiri mumpung sedang diijabah. Berbeda dengan doa yang diijabah saat bulan Ramadan. Seorang yang beribadah pada bulan Ramadan itu diijabah. Bentuknya berbeda. Kalau itu di doa yang tadi diijabah karena kita meminta, tapi kalau bulan Ramadan diijabah karena Allah yang ingin. Apa yang prioritas kita minta kepada Allah? Hadirin, kematian itu bukan milik orang tua. Bahkan terlalu banyak kalau dibandingkan jumlahnya, anak muda lebih banyak yang meninggal dibandingkan dengan orang tua. Wallahu a'lam. Tetapi kematian itu hak kita. Mungkin di saat kita muda, kuat seperti saat ini kita takut menghadapi itu. Atau mungkin takutnya kita menghadapi kematian itu karena kita merasa, mungkin bukan merasa, karena kita tidak kenal kepada Allah. Kalau kita kenal kepada Allah pasti kita rindu pada kematian itu. Atau karena kita merasa masih muda, merasa jauh dari kematian sehingga merasa tidak pantas mendapatkan kematian. Nanti ketika kita sepanjang umur, ketika kita renta, ketika kita sudah tidak berdaya, kita akan letih menghadapi hidup. Karena itu pastikan prioritas doa-doa kita adalah seperti yang Allah minta kepada kita. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah meminta ampunan kepada Allah. Dan orang-orang alladzina yastaghfiruna fil ashar, mereka yang beristighfar pada saat sahur itu akan diberikan kebaikan duniawi yang luar biasa. Masya Allah. Segera minta ampun kepada Allah. Kira-kira Allah mengampuni kita enggak ya? Pasti. Allah tuh la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah katakan minta ampun kepadaku, minta ampun kepada Allah. Pasti Allah mengampuni kita. Pertanyaannya sampai hari ini, dengan sekian banyak dosa yang kita lakukan, sudahkah Allah mengampuni dosa-dosa kita? Kita harus yakin bahwa Allah tidak mengingkari janjinya dan Allah pernah menyatakan melalui lisan Rasul, di antara sholat dan sholat ada ampunan, di antara saum dan saum ada ampunan, di antara umrah dan umrah ada ampunan. Masya Allah, kita sudah diampuni oleh Allah ini. Pasti ya. Bukan berbaik sangka tapi yakin karena Allah pernah berjanji seperti itu. Hanya tinggal kita berdosa lagi enggak itu. Kemudian ujungnya kita meninggal dalam keadaan dosa atau enggak, itu aja. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik dan Allah mengampuni dosa yang lainnya. Istighfar kita sepanjang sudah beristighfar, kemudian kita berzakat, infak, sedekah setelah beristighfar menurut keterangan dalam surat At-Taubah.
Orang-orang yang taubat itu adalah orang yang setelah dia istighfar, dia bersedekah, berinfak. Kemudian setelah itu dia tinggalkan keburukannya, baru Allah akan cap dia sebagai orang yang diampuni oleh Allah. Luar biasa umat Islam ini. Bahkan ada pertanyaan lain, apakah ketika menghadapi syakaratul maut kita akan merasakan rasa sakit? Tidak. Rasulullah sudah memberikan jaminan ketika meminta kepada Jibril saat Rasulullah menghadapi sakaratul maut. Jibril sampaikan kepada Allah, jangan lagi ada umatku yang merasakan sakit seperti ini, biar aku saja. Kata Jibril, Allah mengabulkan keinginanmu. Sepanjang kita mencintai Rasulullah, sepanjang kita membela al-Islam itu diantaranya bukan saja maju ke depan dalam bentuk demonstrasi, tapi tolong periksa sholat kita sudah betul belum? Tolong periksa bacaan Quran kita sudah betul, itu membela Islam. Islam tidak perlu dibela karena sudah pasti dijaga oleh Allah. Yang kita bela itu al-Islam yang ada pada diri kita. Hadirin, upaya pemurtadan sekarang sudah ada di mana-mana. Luar biasa. Khatib yakin itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada orang yang murtad yang dimurtadkan oleh para misionari itu. Kecuali umat Islam yang memurtadkan dirinya sendiri sebelum misionari itu datang. Sudah mulai meninggalkan Quran, itu memurtadkan diri itu. Sudah mulai menunda sholat, itu memurtadkan diri itu. Membiarkan sholat apa adanya, tidak berusaha untuk mengoreksinya, memperbaikinya. Itu memurtadkan diri. Tidak berusaha untuk membaca hadis-hadis Rasul, itu memurtadkan diri itu. Dan akan sangat mudah dimurtadkan oleh misioner. Tapi sepanjang kita membela Islam tetap ada pada diri kita, maka Allah akan membela iman kita sampai akhir hayat nanti. Yang kita khawatirkan kalau tidak sekalipun kita membelanya, membela Islam ada di dalam diri kita. Yang kita khawatirkan adalah satu detik sebelum pintu taubat ditutup, nanti pada saat syakaratul maut setan sukses memurtadkan kita saat itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Hati-hati. Bela hidup kita sebentar saja di dunia ini. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Kenapa harus bersegera? Ya karena kita banyak dosa tentunya. Wal jannatu arduha samawati wal ard, kita akan mendapatkan surga kalau kita sudah mendapatkan ampunan. Surga yang mana? Di dunia dan di surga yang mana? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, atau dalam sudut pandang khatib, surga yang ada di dunia dan surga yang ada di akhirat. Hadirin bayangkan kalau kita sudah koreksi semua kesalahan kita, termasuk kesalahan akademik kita. Nilai matematika 9 itu dosa. Ilmu pasti itu harus 10. Ilmu pasti itu harus 10. Ahli hadis salah sedikit itu tidak sahih hadisnya. Ya kan? Ilmu waris salah sedikit itu tidak sah warisnya itu. Sama dengan matematika, kalau kita punya kebiasaan punya nilai 8, 9 itu dosa karena ada ketelitian yang sengaja kita tinggalkan padahal Allah sudah anugerahkan ketelitian itu. Kalau umat Islam memiliki nilai akademik 10, kemudian sosialitanya, pergaulannya 8, 9, kita akan mendapatkan sukses dunia, surga dunia, dan sukses akhirat, surga di langit. Masya Allah. Wal jannatu arduha samawati wal ard, kita akan dapatkan surga yang surganya seluas langit dan bumi. Surganya seluas semesta. Surganya yang ada di bumi dan di langit. Uiddat lil muttaqin. Surga itu diberikan pada orang bertakwa. Siapa kita? Siapa orang bertakwa? Kita yang selalu berbuat ingin mengharapkan ridha Allah. Hadirin, khatib yakin yang hadir di sini semua mengharapkan ridha Allah. Terbukti dengan kita semua melaksanakan saum, karena hanya ibadah saum saja yang kata Allah tidak akan diragukan keikhlasannya. Kenapa ibadah saum kita tidak diragukan keikhlasannya? Pasti. Kita tidak berani di rumah sendiri, nggak ada siapa-siapa, kemudian iseng-iseng menyentuh air, kemudian menjilatnya hanya untuk sekedar merasakan segarnya. Nggak berani kita, itu ikhlas. Siapa bilang kita tidak pernah ikhlas? Nih, 1 Ramadan penuh kita ikhlas. Insya Allah pada saat sakaratul maut, setelah kita bela Rasulullah dan kita ikhlas pada saum ini, sakaratul maut kita tidak sakit karena Rasulullah sudah menjamin. Karena itu bela al-Islam. Kita akan mendapatkan surga. Surganya seluas semesta, kemudian diperuntukkan untuk kita yang bertakwa. Dan khatib yakin sepanjang Ramadan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 16 ini, kita sudah berjuang untuk beri perilaku baik, berakhlak mulia. Sudah pasti itu.
Kita sudah termasuk orang bertakwa, orang yang berakhlak mulia. Kemudian siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fisyarra wad-dharra, mereka yang mampu menafkahkan hartanya dalam keadaan sulit ataupun mudah. Artinya sudah tidak terpengaruh lagi oleh ada dan tidak adanya uang. Ada uang tetap beriman, tidak ada uang tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya, ada uang dia gembira, tidak ada uang dia marah-marah. Itu bukan orang yang berakhlak mulia itu. Siapa? Kita yang berbahagia karena ada Allah. Bahkan kita sudah tidak takut miskin lagi. Karena bersama kita ada Allah yang maha kaya. Kita sudah tidak takut lagi oleh ancaman apapun karena bersama kita ada Allah yang maha kuasa. Kemudian alladzina yunfiquna fisyarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh, mampu mengendalikan amarah. Bukan ada marah kemudian kita kendalikan, tetapi kita sudah sangat paham betul bahwa semua kesalahan orang adalah trainers yang membuat kita semakin bijaksana. Sebut saja kita punya teman 100 orang, semua berbuat salah. Kita akan tetap tersenyum, tidak meninggalkan mereka, dan kita berterima kasih kepada mereka karena mereka memberitahu bahwa itulah 100 kesalahan dan kita akan terhindar dari 100 kesalahan. Kita akan lebih sempurna dari orang-orang itu. Itu orang bertakwa, selalu belajar dari kesalahan orang, bukan marah terhadap kesalahan orang. Al-afina anin nas, yang ketiga adalah orang yang memaafkan orang. Siapa? Kita yang bertakwa, yang selalu memaafkan orang, bukan pada saat orang bersalah kemudian kita memaafkan. Di dalam ajaran Islam itu tidak ada ajaran meminta maaf. Kalau Islam mengizinkan kita atau memerintahkan kita meminta maaf, maka kita akan mudah melakukan kesalahan karena ada pintu meminta maaf. Di dalam Islam tidak ada meminta maaf, yang ada lapangkan dirimu dengan memaafkan. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak perlu meminta maaf? Hindarkan diri kita sekuat tenaga dari kesalahan. Bahkan kalau kita sibuk mentafakuri usia 0 sampai 40 tahun, kita berjuang untuk mengenali salah dan benar. 40 sampai 50 tahun kita sudah mulai berjuang untuk melakukan yang benar. Umur 50 sampai 60 tahun kita sudah berjuang untuk tidak berbuat salah. Umur 60 tahun ke atas sudah bisa memvonis diri tidak ada lagi perbuatan salah yang dilakukan di usia 60 tahun ke atas. Bahkan di usia 60 tahun ke atas sudah, kalau kita masih berani meninggalkan ibadah sunat, itu perlu dicurigai, akan masuk surgakah dia? Kalau di usia 60 tahun ke atas dia masih sangat mencintai dunia, ini perlu dicurigai, pantas gak dia masuk surga? Karena usia 60 tahun ke atas adalah usia di mana kita sudah harus berjuang sekeras-kerasnya melakukan semua kebaikan, kebenaran, hal yang wajib sunat, dan berjuang sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah. Hadirin, di usia kita untuk bisa memudahkan kebenaran itu kita fahami dan kita lakukan, luaskan jiwa kita, maafkan semua orang. Tidak ada lagi orang bersalah karena tidak mungkin Allah hadirkan kesalahan orang lain kecuali itu bermanfaat bagi kita yang menatapnya, yang menyaksikannya. Kesalahan orang lain adalah ilmu yang tanpa kita sadari kita bisa belajar untuk bisa bijaksana dari kesalahan orang lain. Hadirin, di sepanjang Ramadan ini beristighfarlah. Meminta ampunlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah sehingga pada saatnya nanti kita mendapatkan Firdaus, Jannatun Naim yang masuknya dari Ar-Rayyan, pintu yang disediakan khusus untuk orang-orang yang saum dan mendapatkan ampunan di sepanjang ibadahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, siapa yang paling berharap mendapatkan doa sepanjang kita melaksanakan saum saat ini? Kedua orang tua kita. Tentu ruhaninya meskipun masih ada, tetap dia mengharapkan kita anaknya mendoakan mereka. Apalagi mereka yang sudah tidak ada. Perlu diketahui, konon di alam barzah ada orang-orang yang betul-betul tersiksa. Tersiksa padahal belum masuk ke dalam ruangan siksaan akhirat.
masih di alam barzah. Siapa mereka? Mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka yang menghinakan Rasulullah, mereka yang tidak beriman kepada Islam. Terus ada lagi mereka yang lari-lari ke sana kemari. Siapa mereka? Mereka muslim, tapi mereka tidak memiliki keluarga yang mendoakannya. Dan mereka tidak memiliki amal soleh yang membuat mereka tidak mendapatkan jariah. Ada juga yang lari-lari tapi tidak seheboh yang barusan. Dia mendapatkan doa dari keluarganya tapi dia tidak mendapatkan jariah. Ada yang diam-diam saja karena dia mendapatkan banyak doa dari keluarga dan orang-orang yang mencintainya. Dan ada yang 6 solihan yang tertidur nyenyak. Mereka yang mati syahid, ibu yang meninggal saat melahirkan. Atau kita yang wafat pada saat sujud, pada saat sholat, pada saat berjuang untuk menegakkan al-Islam pada diri kita sendiri. Karena itu diingatkan dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan kamu meninggal kecuali tetap dalam keadaan Islam. Berlindung, karena jangankan di akhirat, di alam barzah saja kita sangat sulit. Ada yang mengharapkan di alam barzah itu, orang yang mengharapkan kita berdoa pada saat Jumat ini. Karena doa yang dilakukan pada saat Jumat ini umumnya adalah doa yang umum. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat. Mereka kebagian itu. Khusus pada kesempatan ini, khatib sampaikan pada diri khatib sendiri dan kita semua. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma ruqub, tahukah kamu siapa manusia yang mandul itu? Para sahabat waktu itu menjawab, ar-ruqubul ladzi laisa lahul walad. Orang mandul adalah orang tidak punya anak. Rasulullah mengingatkan, la, lakinnal ladzi lahul walad wa tuqaddim min waladihi syai'a, bukan. Dia mungkin punya anak, tapi tidak ada satupun dari anaknya yang dididik benar. Lakinnal ladzi lahul walad wa tuqaddim min waladihi syai'a, tapi dia punya anak banyak tapi tidak dididik benar, tidak dikenalkan dengan Allah, sampai akhirnya anak itu tidak memberikan keberuntungan akhrawi bagi orang tuanya. Anak itu bisa anak kandung, bisa anak yatim, bisa anak asuh, bisa anak siapa saja yang kita santuni dengan keringat kita. Siapapun. Ada anak tetangga setiap hari lewat di depan rumah, dia akan sekolah, kemudian kita kasih bekal untuk sekolahnya. Dari keringat kita, dia dapatkan uang jajan sekedarnya, itu sudah. Kalau dia soleh dan berdoa untuk kedua orang tuanya, maka doa itu untuk kita juga. Khatib pernah berpesan pada anak-anak tercinta di rumah. Karena memang kekhawatiran ini sangat dahsyat sekali karena pengetahuan tentang bagaimana beratnya di alam barzah menunggu orang berdoa, mendoakan kita. Beratnya bukan hanya sekedar menunggu doa, tetapi jutaan penyesalan. Jutaan penyesalan datang menghujam, membentuk semacam tekanan depresif. Nauzubillah min dzalik. Hati berpesan pada anak-anak dan mungkin pada kita semua saat ini. Masya Allah. Bahagia sekali orang tua yang pada saat menghadapi syakaratul maut, anak yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah di telinga kiri kanannya. Bisa oleh ustadz, bisa oleh petugas masjid. Tapi mereka bertugas. Keikhlasan diharapkan datang dari anak-anak. Mengajarkan kalimat la ilaha illallah di telinga kita pada saat kita meninggal nanti. Setelah terkujur kaku, khatib meminta kepada anak-anak, tolong. Kalau bapak sudah meninggal, mandikan bapak oleh kalian. Karena bapak pernah memandikan kalian. Doakan bapak. Pada saat memandikan bapak. Kafani bapak karena bapak pernah memakaikan pakaian kalian. Doakan bapak. Berwudulah dan sholatlah, sholat jenazah untuk bapak. Kalau ada tamu yang lain, kalian yang harus jadi imamnya. Anak-anak bapak. Karena bapak selalu mengingatkan sholat. Dan mengajarkan sholat pada kalian. Kuatkan badan kalian, pikul jasad bapak, bawa ke liang lahat dan benamkan di sana. Doakan bapak, kemudian tinggalkan. Jangan pernah kalian keringkan lidah kalian sampai kalian berhenti berdoa. Ini khatib sampaikan pada anak-anak dan tidak salah kalau khatib ingatkan pada hadirin semua di sini. Doakan kedua orang tua kita. Mereka butuh doa kita.
Mereka butuh doa kita di perjalanan untuk kedua orang tua kita. Bukan hanya berdoa, Rabbighfirlil wali walidayya warhamhu wa kama rabbayani shaghira. Bukan hanya itu, apapun doa untuk anak kita. Doa untuk orang tua kita. Hadirin, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh, memberikan keberuntungan kepada kedua orang tua kita. Dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, memberikan keberuntungan bagi kita. Dan mudah-mudahan iman kita dijaga terus oleh Allah sampai akhir hayat kita masing-masing nanti. Marilah kita bermunajat, mudah-mudahan Allah ridho dan mendengar doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampuni kami. Ampuni pasangan kami, ampuni putra-putri kami. Ampuni kedua orang tua kami dan terimalah saum kami ya Allah. Terimalah zakat infak sedekah kami ya Allah. Terimalah qiyamul lail kami ya Allah. Terimalah bacaan Quran kami ya Allah. Pada kesempatan ini kami memohon kepadamu khusus untuk kedua orang tua kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhiratmu nanti ya Allah. Karena mereka sudah sangat tulus menyayangi kami tanpa pamrih. Ya Allah, anugerahkan surga bagi kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhiratmu ya Allah tanpa hisab. Karena mereka juga selalu saja menganugerahkan surga itu bagi kami tanpa syarat ya Allah. Kayakan kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhiratmu nanti ya Allah. Karena kami pernah menghabiskan kekayaan mereka untuk perjalanan hidup ini. Ya Allah, jangan kau biarkan kedua orang tua kami terluka. Karena mereka juga selalu menjaga kami agar kami tidak terluka. Jangan kau biarkan kedua orang tua kami sakit. Karena mereka juga selalu menjaga kesehatan kami ya Allah dari sejak kami dalam buayannya. Temui kedua orang tua kami di padang mahsyarmu nanti dengan senyummu ya Allah. Karena sampai hari ini kami hanya menemukan senyum yang paling tulus itu datang dari mereka. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami. Meskipun mungkin mereka lupa beristighfar padamu. Karena mereka juga selalu saja memaafkan kami saat kami bersalah meski kami kerap lupa meminta maaf kepada mereka. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami. Sayangi anak-anak kami karena mereka berbuat salah itu karena kami yang salah mendidik mereka mungkin. Ampuni kami, ampuni anak-anak kami. Sayangi pasangan kami ya Allah. Kami yakin saat pasangan kami berbuat salah mungkin itu karena kami salah mendidik mereka. Salah memimpin mereka, ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami titipkan negeri ini kepadamu karena kami ingin duduk di sebuah negeri yang betul-betul dijanjikan sebagai baldatun thayyibatun warubun ghafur. Negeri yang baik, yang mendapatkan ampunan darimu. Negeri yang di dalamnya kau curahkan rizki yang berlimpah karena ridhomu. Allahumma ya Allah, suatu saat engkau wafatkan kami dalam husnul khatimah. Saat kami sujud, saat kami sholat, saat kami membaca Al-Quran, saat kami merindukanmu dan engkau mencintai kami ya Allah. Jangan engkau wafatkan kami dalam su'ul khatimah. Dan jangan engkau murtadkan kami kapanpun, terlebih saat menjelang pintu taubat engkau tutup. Kami ingin mendapatkan keselamatan akhirat karena kami ingin bertemu dengan Rasul-Mu ya Allah. Kami ingin bertemu denganmu ya Allah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzah-Mu dengan ketentraman kasih sayang-Mu. Dan pada hari kebangkitan nanti Allah, bangkitkan kami dengan ridha-Mu untuk Engkau bawa kami ke surga-Mu. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah. Kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum yatadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya terlebih dahulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا وبارك على سيدنا كما باركت على سيدنا في العالمين إنك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.